Di tempat jatuhnya helikopter yang kedua, terlihat pasukan Aidid mendekati tempat itu untuk membunuh tentara yang masih hidup. Tidak lama kemudian, helikopter lain muncul dengan membawa 2 penembak jitu. Dikarenakan regu penyelamat darat masih jauh, mereka pun meminta untuk turun agar bisa menyelamatkan tentara yang masih selamat. Roger that. Kembali kedua tentara yang tertinggal, yaitu Tom dan Nelson. Dikarenakan Nelson tuli, ia pun tidak mendengar radio yang sedang berbunyi. Dalam perjalanan, mereka pun bertemu tentara yang tersesat sebelumnya. Nelson pun langsung menembakinya. Beruntung tembakan Nelson meleset. Dikarenakan sama-sama ditinggal rombongannya, mereka pun bareng menuju ke arah helikopter terjatuh. You fucking asshole! I thought you might know. Let's move out. Kita menuju ke Sersan 4 yang memimpin pasukan bermobil konvoi. Di sini, Sersan bertugas untuk membawa pasukan yang terluka dan para tawanan. Dalam perjalanannya, mereka kembali diserang RPG yang mengenai tepat di badan tentara. Beruntung RPG itu tidak meledak, namun tentara yang terkena RPG langsung mokat. Saat Sersan 4 mencoba menanyakan jalur aman, mereka pun malah diarahkan untuk kembali ke jalur yang mereka lewati sebelumnya, karena semakin banyaknya tentara Aidid yang menunggu mereka lewat. Di sisi lain terlihat sang pilot yang masih selamat ditembaki oleh pasukan Aidid. Dikarenakan kakinya patah, ia pun hanya bisa bertahan di tempat duduknya. Penembak jitu pun turun untuk membantunya, hanya sekedar untuk mengantarkan nyawa, karena terlalu banyaknya pasukan Aidid yang membuat sang pilot seperti kehilangan harapan untuk hidup. Setelah melihat kebrutalan pasukan Aidid, pilot itu pun dihajar massa. Beruntung salah satu petinggi Aidid yang menginginkan pilot itu hidup untuk dijadikan tawanan. Kembali ke Sersan 4, ia pun berhasil sampai di markas dan langsung menurunkan tawanan serta tentara yang sedang terluka untuk segera diobati. Terlihat Tom, Nelson, dan juga temannya berhasil sampai ke tujuan. Namun ketika mereka hendak bergabung bersama kawanan lainnya, tiba-tiba mereka dilihat oleh pasukan Aidid yang langsung menembakinya. Tom pun terkena tembakan, namun hanya mengenai radio yang dibawanya. Ketika tentara lain dengan gagah beraninya ingin menyelamatkan Tom, malah ia yang kena tembakan tepat di samping barang berharga miliknya, yang membuat ia berteriak menanyakan telur burungnya. I need more men in here. Wally! I need a medevac now. Get outside! Di markas, terlihat Jenderal Garrison meminta bantuan kepada negara Pakistan untuk memberikan mobil baja, yaitu tank, yang digunakan untuk menyelamatkan pasukan yang terjebak akibat dikepung oleh banyaknya pasukan Aidid. Di sisi lain terlihat sang pilot babak belur akibat dihajar massa. Dia pun diinterogasi dan mencoba menawarkan keselamatannya asal membeberkan semua rencana Amerika. Tapi ia tidak tahu dikarenakan ia hanya seorang pilot. Di malam harinya mereka pun kembali diserang oleh pasukan Aidid. Terlihat semakin banyaknya pasukan Aidid yang mengepung mereka. Tidak lama kemudian muncullah Sersan 1 dan pasukannya yang menggunakan kacamata anti gelap yang dengan sekejap dapat melumpuhkan pasukan Aidid yang menggunakan meriam, serta mengambil alih meriam tersebut langsung menembakkan ke arah pasukan Aidid. Terlihat Sersan 3 sedang berbicara kepada tentara yang sedang terluka parah, yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia pertempuran untuk selama-lamanya. Namun sebelum waktu itu tiba, ia sempat meminta tolong kepada Sersan 3 untuk menyampaikan sebuah pesan kepada orang tuanya bahwa ia bertempur dengan gigih hari ini. Setelah itu, ia pun langsung mokat, yang membuat Sersan 3 pun merasa bersalah atas kepemimpinannya
Ia pun menyalahkan dirinya atas gugurnya prajurit yang telah ia bawa. Namun sersan satu menghampiri dan mengatakan, apa yang kamu lakukan saat ini sudah benar dan cobalah berpikir bagaimana membawa mereka kembali dengan selamat. Yang membuat sersan 3 kembali bersemangat untuk perang. Tidak lama kemudian datanglah bantuan helikopter. Namun dikarenakan malam hari dan hanya menggunakan kacamata inframerah, pilot itu tidak bisa membedakan mana lawan dan mana kawan. Sersan 3 pun melemparkan sebuah benda untuk menandakan letak keberadaan musuh. Dan setelah pilot itu mendapatkan tanda, ia pun langsung meluncurkan tembakan bertubi-tubi yang membuat pasukan Aidid kocar kacir. Tidak lama kemudian datang sersan 4 yang membawa mobil berlapis baja dan tank menjemput mereka. Dengan gaya santuinya, ia pun mendatangi sersan 3. Di saat sersan 3 bersembunyi, ia malah dengan bebas berdiri tanpa takut ketembak oleh musuh. Sersan 4 pun langsung memerintahkan untuk memasukkan pasukan yang terluka dan juga yang gugur ke dalam mobil dalam suasana sedang baku tembak. Pagi harinya, mereka pun siap untuk berangkat. Namun, dikarenakan semua mobil dan tank penuh, sebagian pasukan pun tidak bisa masuk ke dalam, yang membuat mereka terpaksa untuk berlari, termasuk juga sersan 1, 2, dan 3 dengan jarak yang sangat jauh untuk sampai ke markas. Di saat mereka mulai kelelahan dan mencoba untuk berhenti, mereka ditembaki dengan pasukan Aidid yang membuat mereka berlari sambil mempertahankan diri. Karena terlalu jauh berlari, sebagian pasukan pun mulai terjatuh dan muntah kuning. Ketika sampai di perbatasan wilayah, pasukan Aidid pun berhenti mengejar yang membuat mereka semua selamat. Sesampainya di markas, terlihat begitu banyak pasukan yang terluka, serta pasukan lainnya langsung beristirahat sejenak, namun tidak dengan sersan 1. Ia malah langsung mempersiapkan peralatannya untuk kembali ke medan perang. Hurry up. Grimes, you did good. Ketika sersan 3 menghampirinya dan bertanya, ia menjawab untuk menyelamatkan rekan-rekan yang bisa saja tertinggal di sana, yang membuat sersan 3 langsung tersentuh dan diam sepatah kata pun. Some kind of war junkie? They won't understand. They won't understand why it's about the men next to you. And that's it. Hey, don't even think about it, all right? Hey, we started a whole new week. It's Monday. Atas serangan tersebut, 1000 pasukan Aidid dan 19 tentara Amerika gugur, serta terbunuhnya Muhammad Farid Aidid, dan tamat. Ending yang sangat menyerukan. Pesan yang dapat kita ambil, janganlah berperang. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.